Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dengan nomor induk mahasiswa 2892150021 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi tugas ulangan akhir semester mata kuliah PPKN tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, Nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga di Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenal diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara keluar: menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam: menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tujuan wawasan Nusantara: mewujudkan nasionalisme
yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Itu bukanlah hal yang mudah, di mana adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan. Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh Ajam Manan berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hierarki 1. Landasan ideologi atau Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. Hierarki kedua, landasan konstitusionalnya, Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki ketiga, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki keempat, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki kelima, landasan operasional adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan pembangunan dengan beberapa Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Di antaranya, yang pertama, ada asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, serta kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.
Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, maupun sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama, akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab, kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Cukup sampai di sini saja video presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Fitriah Mulyanti, MPD. Semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.